Perkenalkan, nama saya Charles Harsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan mengenai ilmu dasar perangkat komputer. Pada saat ini kita akan membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak atau yang biasa dibilang hardware dan software. Namun kita masuk kepada definisi dulu, apa itu komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Kita masuk di apa ini perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik seperti keyboard atau mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komputer yang dapat Anda lihat pada gambar di bawah. Ini merupakan papan sirkuit yang berisikan ada IC, ada komponen elektronik lainnya yang kalau kita lihat secara sehari-hari yang kita bisa lihat itu adalah misalnya laptop, mouse, itu merupakan perangkat keras contohnya. Lalu perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh perangkat lunak seperti web browser, permainan, pengolah kata. Di bawah ini merupakan contohnya seperti PowerPoint. Nah, lalu kita melihat apa saja macam-macam komputer. Di sini kita ada melihat komputer desktop. Nah, orang menggunakan komputer desktop di kantor, di rumah, di sekolah. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, antara lain komputer, monitor, keyboard, mouse. Lalu komputer laptop. Tipe komputer yang kedua merupakan sudah familiar bagi Anda, yaitu komputer laptop yang umumnya disebut dengan laptop. Lalu sini ada tablet. Ini contoh yang lebih praktis, komputer genggam bahkan lebih portable dari laptop. Lalu komputer server. Server adalah sebuah komputer yang mengolah perintah-perintah informasi dari komputer lainnya yang terhubung dengannya pada suatu jaringan komputer. Tipe komputer lainnya yaitu ada ponsel cerdas, melakukan banyak hal yang dapat dilakukan oleh komputer seperti menjelajah internet, bermain game. Biasanya ponsel cerdas ini sering disebut dengan smartphone. Wireless yaitu sekelompok alat termasuk pelacak, pencatat kebugaran, olahraga, dan jam tangan cerdas yang dirancang untuk dipakai sehari-hari. Perangkat tipe ini sering disebut wireless. Alat permainan seperti alat atau konsol, komputer tipe khusus yang dapat digunakan untuk bermain video game di TV Anda. Televisi, nah ini sudah umum. Dilengkapi dengan aplikasi yang dapat Anda gunakan mengakses berbagai macam konten online. Contoh, menonton streaming langsung dari internet ke televisi. PC dan Macintosh. Komputer pribadi dibuat dalam dua bentuk utama, yaitu PC dan Macintosh. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai mestinya. Namun mereka memiliki bentuk dan cara pemakaian yang berbeda. Setiap orang memiliki preferensi masing-masing komputer pribadinya. PC, personal computer, diperkenalkan tahun 81. Perusahaan-perusahaan lainnya menciptakan komputer serupa, disebut dengan IBM. Biasanya disingkat PC. Saat ini komputer ini merupakan tipe yang paling umum dan dari kategori komputer pribadi. Biasanya komputer tipe ini sudah dilengkapi dengan operasi Microsoft Windows. Macintosh diperkenalkan tahun 84, merupakan komputer pribadi pertama yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer tersebut memiliki tatap muka grafis atau disebut dengan GUI. Seluruh komputer Mac diproduksi oleh suatu perusahaan yaitu Apple, dan mereka seluruhnya hampir selalu menggunakan sistem operasi Mac OS X.
Nah, kesimpulan dari materi ini adalah semua jenis dari komputer memiliki perangkat dengan fungsinya dari setiap waktu. Dari setiap waktu memiliki perkembangan teknologi yang lebih canggih. Maka perlu untuk mempelajari ilmu komputer karena semakin canggih komputer, penggunaan perangkat berbeda dan lebih praktis. Itu mungkin yang saya dapat bahas mengenai materi perangkat komputer ini. Sekian dari saya, terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan testimoni mengenai perkuliahan di UNPI. Itu sangat bagus untuk orang yang berkuliah sambil kerja karena bisa membagi waktunya dengan bekerja dan sangat efisien terhadap waktu untuk pribadi. Mungkin hanya itu, terima kasih.